Kitab Wasiat Mustafa bagiin udah lama gak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari awali ta'lim kita pagi ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat surah Al-Fatihah kita semua diberi kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, diberkahi dalam hidupnya, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang beda kayaknya nih, tinggi banget. Kita melanjutkan kitab Wasiat Rasul pada Sayyidina Ali. Udah lama nih gak dibuka-buka. Halaman 8. Bener gak Pak? Kalau ada yang nandain dicocokin, cocok gak? Kalau saya terakhir kita baca itu halaman 8, barisan ketiga dari bawah. Setelah wasiat Rasulullah, siapa yang memberi makan kepada orang muslim bitibi nafsin, dengan jiwa yang senang itu, maka akan dicatat baginya 1 juta kebaikan dan akan dihapus 1 juta keburukan, dan Allah akan mengangkat 1000 derajat. Nah itu kita melanjutkannya. Ya Ali hubba. Udah ketemu Pak? Halaman 8 sebelah kanan, barisan ketiga dari bawah. Ketemu ya Pak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, hubba li akhika. Ini hubba ini fi'il amr Pak, kata perintah. Cintailah
li akhika terhadap saudaramu, kama tuhibbu li nafsika sebagaimana kamu mencintai li nafsika pada dirimu sendiri. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah nih, ya wasiatnya kepada Sayyidina Ali, tetapi berlaku untuk umatnya semua. Kata Rasulullah, Ali, cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirinya sendiri. Nah ini kan ada hadisnya juga kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhika ma yuhibbu li nafsika. Ya, di dalam hadisnya itu tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ingin disayang-sayang, sayangilah orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan, muliakanlah orang lain. Maka ada istilah peribahasa, kalau pengen dihormati, hormatilah orang lain. Nah, itu sudah merupakan sunnatullah, hukum alam gitu. Ya kalau kita sudah makomnya tinggi, enggak lagi tuh berlaku. Kadang dia pengen enggak ketahuan orang gitu. Nah, itu udah beda kalau sudah tingkatannya ke sana. Itu kan ada hadis juga, Pak. 3 hal yang membuat kita merasakan nikmatnya iman. Pertama, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya, sama seperti tadi itu susahnya mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Mencintai istri aja kadang-kadang enggak kok. Enggak seperti itu gitu. Kita mencintai istri seperti mencintai diri kita. Kadang-kadang enggak, pengennya dilayanin aja nih. Ini bapak-bapak kan begitu biasanya. Pagi pengen diguerin kopi itu, iya kan? Kalau kita pengen dilayani sama istri, kita bisa nggak melayanin suami? Kita melayanin istri. Kalau kita pengen dilayanin istri, ya kan? Kita mau nggak melayani istri gitu? Prakteknya susah, gitu. Lah untuk menikmati manisnya iman itu syaratnya 3. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Berarti kepentingan Allah dan Rasul di atas segala kepentingan. Nah, itu. Yang kedua, kita mencintai saudara kita itu dasarnya karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia punya pengaruh, enggak. Tapi kita mencintai sesama dasarnya karena Allah. Makanya alhamdulillah di negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, alhamdulillah itu sudah tertanam, Pak. Ya, kita merdeka aja kan udah 70 tahun lebih nih. Atas dasar gotong royong, atas dasar saling mencintai, saling menghormati, terbina di negara kita Republik Indonesia. Kalau ada rongrongan radikalisme, intoleran, harus kita lawan bersama. Karena kehidupan dari tingkat individu, tetangga, RT sampai lebih tinggi lagi, nggak ada didasari dengan saling menghargai, saling mencintai, akan rapuh. Dan itu sudah terbukti. Kalau hanya dengan agama saja, ya agamanya berarti kan kalau kita mengamalkan agama seutuhnya, ya isinya akan toleran. Kalau kita mengamalkan agama seutuhnya nih sesuai petunjuk Rasulullah, maka kita akan menghormati orang lain, akan menyayangi orang lain gitu.
Tapi kan kadang-kadang agama lebih untuk kepentingan sesaat. Lah ini, ya itu. Makanya negara Indonesia yang segitu besarnya, ya alhamdulillah sampai sekarang masih terawat Bhinneka Tunggal Ika-nya, NKRI-nya. Ya karena didikan guru-guru kita yang mayoritas atau yang notabene-nya itu para ulama lulusan pesantren yang mengajarkan seperti itu. Kita menghormati orang tanpa pandang agama. Nah, itu. Yang ketiga, kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, kita harus membenci kekufuran. Ya, seperti kita membenci untuk diceburkan ke neraka. Nah, itu. Jadi Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali suruh mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Ya, ini kita tahu semua ya, rata-rata tahu ya, tapi kenapa belum bisa mengamalkan gitu? Ya karena coba kalau kita umpamanya langsung ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan seperti itu, mungkin beda kali Pak ya. Ya padahal sama aja gitu, bahwa redaksi seperti itu adalah dari beliau, dari Rasulullah. Tapi kalau kita ketemu Rasulullah disuruh ngamalin itu gitu, atau ketemu mimpi terus Rasulullah bilang begitu, cintailah ya saudara kamu tuh seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi dari berangkat keyakinan kita terhadap Rasulullah itu akan menentukan ya pengamalan hadis itu sendiri, ya terlebih itu terutama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, utlubil khaira inda sabahil wujuh. Wahai Ali, carilah kebaikan inda sabahil wujuh, di sisi orang yang baik wajahnya. Kalau arti perkata si sobah itu kan subuh ya, ketika subuhnya wajah-wajah lah, repot terdatinnya dipahaminya. Kalau inda sobahil wujuh, ketika subuhnya wajah. Ya maksudnya carilah kebaikan di sisi orang yang baik wajahnya. Ya maksudnya orang itu sopan, dilihatnya enak gitu. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah tamu, fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Muliakanlah tamu, karena sesungguhnya tamu idza nazala, apabila turun tamu gitu. Jadi kalau makanya Pak, kalau mengartikan kitab itu kalau bukan bahasa Jawa nggak akan komplit. Kalau bahasa Indonesia itu udah artinya saja. Jadi kalau bahasa Jawa itu setiap kata, setiap fiil ada fa'il, itu harus disebut fa'ilnya. Setiap maroji itu seperti fa'innahu, maka sesungguhnya doif, ida nazala, ida apabila, nazala turun atau datang gitu, doif, biqaumin suatu kaum, nazala maka akan turun ma'ahu bersamanya doif, rizkuhu rizkinya doif. Jadi kalau tamu tuh datang ke kita, seiring dengan datangnya ke rumah kita, maka tamu itu membawa rizki gitu. Datang tamu membawa rizki. Kita ini kan masing-masing kita dapat rizki, nggak ada yang langsung dari Allah Pak, tiba-tiba langsung jol-gedog gitu berdiri di depan kita ada yang malaikat gitu kan, nggak ada yang begitu Pak. Kita dapat rezeki kita semua melalui orang Pak, ya melalui orang. Ya kecuali mengamalkan, ada tuh amalan dari Nabi Khidir apa, teman saya pernah praktek tuh Pak, dia wirid
dapat 1 juta uangnya baru semua dibawa bantal tuh. Nah nanti uang itu nomornya sesuai dengan seri bank BI ya Pak ya. Pernah tuh ada nunjukin ke saya nih uang hasil wiridan katanya. Nah, itu. Nah, iya. Enak tuh Pak kalau punya wiridan itu, lagi puyang-puyang nggak punya duit, masuk kamar wudu. Dia yang cerita, kita nggak tahu bener atau enggaknya apa ya. Jadi muliakan tamu itu karena hakikatnya dia sedang memberi rizki. Wa idar tahala, apabila balik tamu berangkat, irtahala maka dia akan membawa bidunubi ahlil manzil, dengan membawa dosa-dosa ahli rumah. Bawa kemana tuh? Fayulkiha, maka akan melempar seorang tamu akan dunub, akan dosa-dosa itu. Di mana dilemparnya? Fil bahri, di laut. Jadi ada tamu teman kita datang ke rumah bawa rizki, pulangnya membawa dosa kita, dibuangnya ke laut. Nah, ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebutnya Abu Dhaif, bapaknya tamu. Karena Nabi Ibrahim itu sangat-sangat menghormati tamu. Bahkan Sayyidina Ibrahim ini ingin menjadi pelayannya seluruh dunia. Saking senangnya dia melayani tamu, minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk menjamu tamu semua. Ya, akhirnya Allah mengizinkan garam. Jadi garam itu suguhan dari Nabi Ibrahim. Gitu. Sayyidina Ali sendiri kalau setiap mau makan cari teman itu bermil-mil Pak, berkilo-kilo untuk hanya menemanin makan. Jadi sebetulnya pikir-pikir hidup ini mendingan banyak duit. Benar gak Pak? Nah, kalau banyak duit bisa bawa temen ngajak makan gitu. Mendingan ngajak apa diajak Pak? Mendingan ngajak. Itu. Tapi kalau jiwanya diajak mulu ya udah tuh, pangkatnya diajak mulu. Kita mulainya nggak nunggu banyak dulu kalau ingin ngajak orang makan. Ya, mulainya dari itu. Jangan mau saya pengen traktir orang, tapi kalau tanah saya laku, ya lamaan Pak. Lamaan Pak ya. Iya, udah dapat ada rezeki lebih nih, ya kita ngajakin orang juga nggak usah banyak-banyak dulu, 1, 2 gitu. Dari situ nanti Allah percaya kepada kita. Wah ini orang bisa dipercaya nih, nanti digedein kerannya. Ya kata Rasulullah tuh, muliakan tamu tuh Ali. Ya karena kalau datang ke rumah kita akan membawa rezeki, pergi dari rumah kita membawa dosa kita. Kalau kitanya semakin dikurangin dosa itu, kita semakin ringan Pak ibadahnya. Ya, ibadahnya semakin ringan. Ya, kemarin tadi Sabtu saya ngisi kuliah subuh di Jatimulya. Ada yang tanya, Pak, bagaimana sih kiat-kiat supaya sholat itu khusyuk? Ya jawabannya saya bilang ada yang dari sholatnya itu sendiri, ada di luar sholat, ada faktor eksternal, ada internal. Eksternalnya itu kalau kita pola hidupnya baik,
yang dikonsumsi halal, perilakunya nggak suka nyakitin orang, ya kan, itu eksternal itu. Begitu kita mau sholat menghadap Allah, lah itu di internal sholatnya mulai kita dari memahami bacaan, pandangan kita disudutkan ya di satu titik tempat sujud, nggak boleh tengok kemana-mana gitu. Tetapi kalau kita sudah hati kitanya sudah manteng ke Allah, maka pandangan kita ini sebetulnya nggak ngaruh, Pak. Ada seorang wali itu sholat Allahu Akbar begini itu. Ya, hatinya sudah manteng ke sana, maka pandangan enggak. Sama dengan kita nyupir kadang, Pak. Kalau nyupir di jalanan itu, kalau lihat rambu-rambu sulit gitu kan. Ya, kadang kita ngikutin mobil yang di depan aja tuh. Ya, patokannya. Dan kita akan mencari tuh, Pak, akan mencari apa sih patokan kita. Ya, itu seperti gitu, Pak. Kalau keimanan kita semakin tinggi, ya kan? Maka ilmu kita semakin tinggi, maka ilmu itu yang akan menunjukkan semakin benar gitu. Maka setiap kali kita doa sholat itu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih, Pak? Agama Islam. Ini namanya istiarah, ya, istiarah, kata pinjaman artinya itu. Kok agama disebut jalan yang lurus gitu? Karena kalau orang mengikuti jalan yang lurus, selamat dia, nggak akan terjungkal, nggak ada kecebur gitu, lurus jalannya. Ya Ali, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu, tidak bakal masuk, tidak akan masuk siapa malaikat baitan akan rumah, fihi yang di dalamnya tasawiru ada gambar-gambar, watamathilu dan tamasil. Tamasil itu lebih kepada patung, Pak. Awakin asalnya akyun itu, Pak, ya, maktuhnya tasawiru, awakyun gitu asalnya itu. Jadi kalau bahasa Arab itu harus tahu asal akar katanya gitu. Kalau enggak ya repot itu. Atau akin itu orang yang melawan liwalidaihi terhadap kedua orang tua. Kata Rasulullah, Ali, rumah itu tidak akan dimasukin malaikat kalau di dalamnya ada gambar-gambar atau pepetan. Jadi kalau diartiin tamasil itu pepetan. Jadi pepetan itu gambar patung apa gitu ya, patung orang, patung. Atau rumah itu anaknya pada ngelawan kepada orang tuanya, itu malaikat ogah, Pak, nggak mau masuk dia. Puyang juga malaikat kalau masuk liru. Ya, apalagi kita orang tuanya ada anak ngelawan, itu udah puyang itu. Ya, namanya anak itu susah kadang-kadang dibuang anak gitu kan, dirawat tuh kebetulan begitu ngelawan gitu. Mudah-mudahan kita semua anak-anak kita soleh-soleha, amin. Ya, karena itu rezeki juga, Pak. Ya, rezeki juga itu. Aubaitan atau malaikat tidak akan masuk. Nah, itu maktuhnya ke sana. Dalam tadkhulil malaikatu baitan la yadkhuluhu dhaifun, yang tidak pernah didatangin tamu. Rumahnya seumur-umur gak pernah ada tamu. Nah, itu malaikat juga ogah tuh masuknya. Jadi kalau selama ini rumah Bapak jarang didatangin tamu, ya ciptakanlah, kondisikan rumah kita supaya didatangin tamu. Ya bagaimana caranya? Ya kalau pengen sekalian banyak tamunya, undang tuh anak-anak yatim besok Muharraman, ada rezeki sedikit, panggil beberapa orang, 1, 2, 3 atau semampunya. Tuh tamu tuh, Pak, kita undang. Ya. Jadi malaikat nggak akan masuk rumah yang tidak pernah dimasukin tamu. La yadkhuluhu dhaifun.
Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'rufa, berbuatlah ma'ruf, kebaikan. Kita punya wakil presiden namanya Ma'ruf Amin, kebaikan yang dipercaya tuh, masya Allah tuh, itu tafaulan. Ma'ruf Amin. Ma'ruf itu apa sih Pak? Ya ma'ruf itu yang sudah dikenal oleh agama dan agama menyuruh untuk melakukannya, dan kalau dilakukan agama akan memuji, itu ma'ruf. Ya, kullu ma ya'rifuhu syar'u wa ya'muru bihi, itu ma'ruf. Setiap sesuatu yang dikenal oleh agama dan diperintahkan oleh agama itu ma'ruf. Ya. Maka masuk di dalamnya adalah semua jenis ketaatan. Namanya taat itu ma'ruf. Ya. Taat, ya itu. Taat itu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemerintah. Kalau kata pemerintah nggak diulang atiunya, kenapa? Nggak mutlak. Kalau perintah Allah dan Rasul itu mutlak benarnya. Kalau perintah manusia dari tingkat RT sampai presiden, nah itu disaring Pak, ya kan? Benar apa enggak? Melanggar agama atau enggak? Nah kalau selama pandemi COVID sini mah insya Allah, ya karena pemerintah punya yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang tugasnya ngenasehatin ulama. Teman saya tuh ngomong sama saya, menurut ente Indonesia ini dalam bahaya enggak sih kepemimpinan Jokowi gitu kan ya? Ya kata saya, kita jangan satu sisi aja. Di sekitar pemerintahan Jokowi ini juga kan ada Habib Lutfi sebagai apa tuh Pak? Tim pres ya, apa namanya tuh? Iya kan, penasehat presiden Pak. Iya kan? Lah Habib Lutfi itu ketua Torekoh sedunia Pak. Torekoh itu ya tingkatan spiritualisme paling tinggi, itu yang memimpin Habib Lutfi. Nah, artinya nggak bakalan diem mereka ini ketika pemerintahan salah, gitu. Ya manusia nggak ada yang sempurna Pak, nggak ada yang sempurna. Tapi kita melihatnya seperti itu. Ya apalagi terlebih wakilnya ulama, itu kayak Ma'ruf itu ulama Pak. Tapi kalau orang dengan otak penuh dengan kebencian, susah Pak. Ya emas saja udah dianggapnya bukan emas, kebalikannya itu. Karena kebencian tadi. Makanya kalau pengen maju nih negara Indonesia, udah siapapun presidennya, taati selama itu tidak melanggar agama. Ini dia bilang hanya setan yang melarang orang ke masjid gitu ya. Itu seorang ulama besar, Syekh Nawawi Tenara, bukan hanya ulama Jawi yang mengakui keilmuannya, di Mesir sana aja mengagumi keilmuannya. Itu salah satu tafsirnya itu menjelaskan ketika ada ayat khudhu khidrakum, ya, yang artinya takutlah akan ya musuh, itu termasuk kita menjaga dari kesehatan itu. Ya artinya apa yang sekarang ini difatwakan, diterapkan oleh pemerintah itu masih mengikuti koridor agama, gitu Pak ya. Karena agama itu la dororo wala diroro. Ini ya hadis juga, ya kaidah usul fikih juga, kata-kata itu bahwa di dalam agama itu kita nggak boleh membahayakan diri kita, nggak boleh juga membahayakan kepada orang lain, gitu. Maka diterapkanlah prokes gitu.
Iya. Jadi insya Allah semuanya itu bukan melanggar agama gitu, kecuali melarang sholat gitu. Ini melarangnya kan hanya ngumpulnya gitu, bukan melarang juga, diatur gitu ya. Jadi hal seperti ini kita jangan kaku beragama ya. Kadang orang semangat beragama kurang ilmu ya, akhirnya begitu adanya. Hanya setan yang melarang orang sholat ke masjid. Nah itu. Jadi sekali lagi kata Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, wasiat kepada Sayyidina Ali apa nih? Ya Ali isna'il ma'ruf, berbuatlah kamu kebaikan. Walau ma'as safalati, walaupun bersama orang-orang yang dungu gitu aja dah. Ya biar paham, biar cepet gitu. Safala itu orang ya ditanya nih. Qala Ali, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, wa mas safalatu? Ya Rasulullah, siapakah safalah itu? Qala alladzi idza wa'ida lam yatta'id wa idza zajara lam yanjazir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Dijawab oleh Rasulullah, safalah itu adalah orang kalau dinasehati enggak pernah nyambung, enggak pernah mampu ya dinasehati. Wa idza zajara, apabila dilarang, lam yanzajir, enggak bisa, tetap aja nyebarin hoax, tetap aja memfitnah gitu maksudnya. Wala yubali, dan dia tidak peduli bima qala, dengan apa yang dikatakan orang, wa makila, dan apa yang dikatakan dirinya itu. Ya, ada orang berkata kepada dia cuek aja gitu. Nah, itu safalah. Tetapi Rasulullah menyuruh, berwasiat untuk berbuat baik kepada orang walaupun orang itu seperti itu. Walaupun orang itu seperti itu. Ya, ya kita di Republik Indonesia ini kan punya pemerintah gitu. Ya semua rakyat kan nggak semua memilih gitu kan. Maka pemerintah wajib memberi kemakmuran kepada seluruh rakyatnya, baik yang memilih dia atau yang tidak, kayak gitu. Maka tugas rakyat enggak boleh bugot melawan pemerintah. Pemerintah wajib ngemong, wajib ya membahagiakan rakyatnya, rakyatnya enggak boleh bugot gitu. Jadi tetap kita disuruh berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Di dalam kitab ini disebutnya safalah. Jadi safalah itu dinasehati, apa ya, apa bahasa ininya tuh? Hah? Jublek apa sih? Dungu. Nah itu. Ya Ali, wahai Ali, shadaqatis sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir itu akan memadamkan kemarahan Allah. Wa tajlibul barokah war rizqal katsir, dan akan menarik barokah dan rizki yang banyak. Kemarin saya ketemu tetangga tuh. Ini Pak katanya, obat corona itu sedekah kata. Ada yang bilang gitu Pak, obat corona adalah sedekah. Ya benar juga, tapi bukan obat medis itu mah. Ya kan saya bilang kadang-kadang orang ini terlalu pede dengan pengetahuannya, dengan ilmu kedokterannya, kadang lupa yang non medisnya gitu. Padahal kadang-kadang penyakit yang diturunkan oleh Allah itu bukan karena soal kejorokan kita secara fisik,
Tapi kadang-kadang kejorokan kita lebih kepada batin. Sekarang ini kan dunia sudah mengglobal, Pak. HP saja itu udah global banget, nggak bisa di-cut, nggak bisa dibatasin oleh apapun di rumah kita. Jadi dosanya pun sudah mengglobal. Lah, Allah menurunkan penyakit global juga. Obatnya, taubatnya harus secara global juga. Gitu. Bagaimana? Ya alhamdulillah saat ini kita sudah menurun nih Pak ya. Keberingasan corona ini, mudah-mudahan seterusnya. Dan mudah-mudahan manusia diberi kesadaran lebih dititik beratkannya juga lebih, mudah-mudahan manusia semakin taubat, semakin memperbaiki dirinya gitu. Ya dengan corona ini banyak saudara-saudara kita yang check out gitu. Iya kan? Ya kita masih alhamdulillah nih diberi kesehatan, panjang umur. Nah, maka kita gunakan untuk semanfaat-manfaatnya untuk diri kita, lingkungan, dan terutama keluarga. Nah gitu. Sodakoh sir, ya artinya kita kan masih kadang-kadang kita kan mau memberi apa aja pengen diketahui orang gitu. Ya paling tidak ketua DKM-nya lah, saya nyumbang di masjid itu tahu gitu. Kalau ketua DKM-nya tahu kan DKM bisa kasih tahu yang lainnya. Kalau kita masih pengen begitu, sedikit kurangin. Udah saya ngasih aja dah. Kalau perlu orang nggak perlu tahu dari siapa. Namanya sir itu, sodakoh sir. Tapi bagaimana kalau kita pengen dipuji? Ya namanya kalau pengen dipuji ria gitu. Ria itu Pak, ada ria itu sedetil-detilnya Pak. Menurut kita enggak ria itu. Tapi di dalam kitab Minahus Saniyah, maka rencana saya setelah kitab ini selesai, ini tafsirnya ini namanya Minahus Saniyah. Di sana disebut begini Pak. Wa min daqaiqir riya ala ibadah biniyatit taqarrub bilallah. Itu dianggap ria Pak. Salah satu dari kehalusan-kehalusan ria itu ketika kita beribadah niatnya supaya dekat dengan Allah. Itu dianggap ria Pak. Bagaimana enggak samar itu? Kalau kita ibadah kepada Allah pengen dipuji orang sih jelas kan ria ya. Kita niat ibadah ya litaqarrubi ilallah itu dianggap ria. Itu kan satu hal yang makanya di judulnya itu wa min daqaiqir riya. Di antara kepelikan-pelikan, kesamaran-kesamaran ria itu ibadah dengan niat dekat kepada Allah. Itu dianggapnya bekerja masih mengharap upah. Contoh begini, saya punya atasan di mana selalu kinerja saya dinilai dengan atasan itu. Satu saat kita sholat, atasan kita ada di sofa, saya di sampingnya gitu. Supaya saya semakin dekat dengan dia. Lah itu sudah riya banget itu. Kita beribadah dengan niat supaya dekat kepada Allah, itu dianggap ria. Lalu bagaimana niat kita? Ya sudah ibadah saja. Karena itu perintah Allah. Hasilnya tawakkal Allah, fasallim lillah gitu. Jadi udah niat ibadah, apalagi Pak ngarepin supaya saya dianggap ahli sufi. Waduh. Apalagi kalau ibadahnya itu supaya gul tanahnya, iya kan? Mau kita masih mengharap pengen dekat dengan Allah aja dengan niat ibadah dianggapnya ria, tapi rianya tingkatan tinggi Pak. Ya maka semuanya ini kan harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Karena ria itu dimanapun dia bisa masuk, gitu Pak, bisa masuk. Ya sedekah sir ini yang kita sir itu artinya kan pengen nggak dikenal ketahuin orang, itu akan meredam kemarahan Allah. Wa tajlibul barokah, lalu akan menarik keberkahan dan rizki yang banyak.
Wabakir bis sodaqah, dan bakir itu bukrotan, itu bersegeralah gitulah dengan sodaqah. Fa innal bala yanzilu qoblal bukur. Bakir itu waktu subuh, ya, maka bala itu, bilai itu turun sebelum bukur. Sebelum bukur itu ya bisa secara waktu, bisa secara ya maksudnya pagi gitu Pak ya. Maka setiap pagi itu kan ada 2 malaikat Pak. Kita ada 2 malaikat. Malaikat ini akan berdoa. Kalau kita sedekah, malaikat akan berdoanya, Allahumma, ya Allah, berikanlah orang yang memberi itu ganti gitu, balas gitu. Tapi berilah orang yang nggak mau memberi kerusakan gitu. Itu doa malaikat yang selalu ngawal kita. Lah, bala itu turun ya qoblal bukur, sebelum bukur gitu, sebelum pagi-pagi sekali. Maka kita duluin dengan sodakoh gitu. Artinya kita melek mata itu cari sodakoh kemana ya gitu. Itu perintah Rasulullah atau wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wabakir bis sodakoh, ya bersegeralah sodakoh gitu. Karena sodakoh itu turun sebelum bukur. Faturaddul qada fil hawa, maka akan dikembalikan qada itu di hawa. Oke. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Kalau kamu mau bersedekah, berikan yang paling terbaik menurutmu. Karena sedekah satu suapan dari yang halal itu lebih Allah cintai dari 100 miskol dari yang haram. Jadi artinya kita sedekah itu mengutamakan yang terbaik ya, dan yang kualitas daripada kuantitas gitu. Jadi lebih diutamakan kualitas. Ya kita beri baju banyak tapi sobek semua, nggak bisa dipakai. Mendingan kasih satu baru, gitu maksudnya. Ya, lantana lul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun gitu. Kita tidak akan mencapai kebaikan itu sampai kita mau menginfakkan, bersedekah kepada sesuatu yang paling kita cintai gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan abdun minallah dengan abdun minanas. Nah, kadang-kadang kita ada saudara-saudara kita yang tanda kutip ada tertentu, kalau sesama kelompoknya mereka happy, wah istilahnya, dengan kelompok lain boro-boro mau senyum gitu. Yang kedua, Pak Ustadz, dengan tamu yang datang ke rumah kita, kalau itu anak yatim, Pak Ustadz, oke lah. Tapi kalau kita mengundang teman-teman hanya untuk nongkrong-nongkrong, main kartu, minum, itu gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Lah, kadang orang itu pilih-pilih Pak, mau mencintai, pilih dia siapa, golok ormasnya apa, orang NU apa Muhammadiyah, kalau partainya orang PDI sama orang PKS apa PKB. Itu kadang sangat-sangat mempengaruhi pola pikir kita, pola gerak kita. Nah, berarti kita berbuat baiknya karena semua itu bukan karena Allah. Ketika kita niatnya karena Allah, maka akan melintasi semua ormas, akan melintasi semua partai. Ya, berarti kalau masih pilih-pilih, mau nyayangin orang masih pilih golongan kita, golongan siapa? Berarti keimanannya masih tingkatan itu sesegolongannya, berarti bukan karena Allah. Itu jelas. Jadi kalau kita mau, kan sampai Rasulullah bilang begitu. Ya, berbuat ma'ruf itu, kebaikan itu walaupun ma'as safalah,
Safaleh itu Pak paling nyakiti ke kita. Dia itu udah kayak ngomongin bedug, dinasehatin suruh A, B gitu. Itu kan berarti kan ngeselin kita. Kepada mereka saja ya, apa tadi itu, isna'il ma'ruf, berbuat baik. Nah, gitu. Tetapi di dalam kenyataannya kehidupan kita ini masih disekat-sekat oleh tadi, golongannya atau bukan, bahkan kalau bukan sepaham dianggap musuh. Lah ini berangkat dari pemahaman agama itu sendiri, dianggap maulidan ahli neraka, maka nyumbang sama aja nyumbang orang ke neraka. Lah ini kan pemahaman yang menyimpang, salah. Ya, mengasih sanksinya nggak sesuai, nggak proporsional, itu ranahnya khilafiyah, dihukum dengan ya sanksinya seperti tadi. Lo bukan golongan gua, lo mah golongan bid'ah neraka. Astagfirullah, udah main hakim sendiri, udah kayak malaikat. Lah itu yang nggak boleh. Kalau mau buat baik, lintas semua. Ya makanya sering diajarkan sama orang-orang ini itu Pak, mau nolongin orang ditanya, agamanya apa? Islam. NU Muhammadiyah. Lalu gitu partainya apa? Ya mati dulu orang Pak. Iya kan? Kebaikan itu agama dasarnya, habis lintas semua suku, lintas semua agama. Kalau kita punya agama, agama kita mengajarkan seperti itu, nggak pandang pilih. Ya, bahkan hati-hati orang pada dermawan walaupun orang kafir. Gitu Pak. Jadi kebaikan adalah kebaikan gitu. Ya, kalau soal dia Islam atau tidak itu hak prerogatif Allah, kita nggak boleh membicarakan hal itu karena memang itu hak prerogatif Allah. Siapa yang mau dipilih sebagai orang beriman, ya itu pertanyaan Bapak, jawabannya seperti itu. Masih banyak orang berbuat baik pakai labelnya itu label golongan, nafsu namanya itu. Maka semuanya harus berdasarkan agama ya, Allah dan Rasulnya. Itu yang benar Pak. Lalu tadi kalau mau mengundang tamu, ya enggak mesti anak yatim Pak. Teman kita itu, apa yang kita sedekahkan ke teman itu, walaupun orang kaya tetap sodako Pak. Kita memberi orang kaya sama orang miskin sama aja sodako Pak. Ya cuman keutamaannya, afdoliyahnya gitu. Ya jelas lebih utama kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Sama aja umpamanya Bapak adanya teman ngopi gitu kan, ngopdup, ngopi dan ngudut di rumah gitu, ngundang, sodako juga Pak, tamu juga. Tapi bagaimana kalau ngundang temannya itu untuk main catur? Nah, gaple gitu kan, lah beda konteks Pak gitu kan. Ya kalau karena itu udah lahun Pak. Lahun itu permainan yang apabila itu melalaikan kita lupa kepada Allah, maka itu bahaya, malah bahaya gitu. Itu pertanyaan Bapak. Ada lagi satu lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rizki ya. Rizki. Misalnya kita bekerja dapat gaji, itu adalah rezeki, salah satu rezeki. Yeah. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa misalnya badan kita sehat itu rezeki. Yeah. Urusan kita selesai dengan gampang itu rezeki juga. Yeah. Dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah apakah rezeki ada perbedaan atau bersama dengan nikmat Allah? Karena kita menganggap bahwa kita mendapat materi juga nikmat, kita mendapat sehat juga nikmat, bahkan kita mendapat iman, kita bertawakal kepada Allah juga bagian dari nikmat. Jadi tolong penjelasannya antara rizki dan nikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Di dalam kita setiap sholat itu kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat itu yang dapat hidayah, ya kan? Dapat bisa melaksanakan ketaatan, itu nikmat.
an'amta, karena isinya orang yang diberi nikmat itu para minal anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Orang-orang ini golongan orang yang diberi nikmat, ya. Siratal ladzina an'amta, kita minta petunjuk kepada Allah, petunjuknya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa? Ya, minal anbiya wal siddiqin wasyuhada wasyolihin. Itu nikmat tuh ya. Ya tentu lebih luas rizki maknanya gitu, karena rizki itu bisa nikmat itu sendiri, bisa anak soleh, bisa kita punya akhlak yang mulia, itu rizki. Pernah nggak Bapak minta sama Allah, ya Allah berilah aku rizki akhlak yang mulia gitu. Itu termasuk rizki akhlak mulia itu ya, karena ya semuanya itu ada dua nantinya, ada wahbiyah, ada kasbiyah. Akhlak baik itu bisa langsung pemberian dari Allah, ada hasil usaha kita gitu. Sama ma'rifat juga Pak, wali itu juga. Ada seorang wali itu dari kecil udah perilakunya udah kayak wali, kadang ngilang gitu, tahu-tahu ada di mana gitu. Itu berarti sudah pilihan. Ada walinya itu hasil riyadhah, puasa, sholat, rajin gitu. Nah, jadi salah satu nikmat itu adalah dari rizki itu gitu. Jadi rizki itu luas pengertiannya, punya istri solehah rizki, ya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah Pak, hasanah aja itu termasuk rizki. Berilah aku ya di dunia ini kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ternyata kebaikan itu di antaranya rizki. Punya istri yang cantik rizki, punya istri yang solehah rizki. Nah, itu semua rizki mana. Lalu apa bedanya dengan nikmat? Ya nikmat adalah tadi tuh yang diberi hidayah. Apa Pak? Itu lebih hebat itu, berarti kita olah tuh. Iya, yang tadinya hujan jadi rezeki. Lah benar itu Pak. Jadi tergantung kita mengkondisikannya. Benar Pak, setuju saya Pak. Iya. Ketika marah-marah kita sabar. Lah sabar jadi kebaikan buat kita. Rizki. Hebat tuh. Itu sulit itu gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan kita semua ditambah rizki yang halal Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ta'lim kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.